Ilmuku dulu tak begini, tapi kini ku tumbuh lagi. Tahuku dulu tak segini, tapi kini ku tumbuh lagi. Aku bisa, aku pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ACC Show. Pada video kali ini kita akan bahas materi kewirausahaan berikutnya tentang sustainable business. Lagi dan lagi, materi kewirausahaan semuanya banyak membahas tentang bisnis. Maka dari itu, buatlah bisnis plan Anda dengan selengkap mungkin dan sebaik mungkin. Apa definisi kesuksesanmu? Bagaimana cara kamu menjawab pertanyaan ini? Apa legasi atau peninggalan yang kamu atau usahamu ingin tinggalkan kelak? Ini harus kalian jawab ketika kalian membuat satu bisnis. Impactful business perlu ditunjang bisnis yang sustainable. Kalau bisnis kamu tidak bisa bertahan, tidak sustainable menghadapi setiap perubahan dan zaman, bagaimana bisnis kamu nanti bisa berkembang atau bagaimana akan kamu berikan legasi? Sebelum berlayar, tiba dulu. Jadi sebelum kita mulai berlayar, kita harus menyiapkan dulu di mana tujuannya. Kita harus merasakan kira-kira kalau di sana akan seperti apa. Kita sampai di sana. Jadi visi Anda, visi perusahaan Anda benar-benar harus dibuat sebaik mungkin dan sangat mungkin bisa dicapai. Karena bisa jadi bila Anda ingin berlayar, ingin mencapai visi Anda di suatu pulau tertentu, bisa jadi nanti di tengah jalan banyak ombak dan angin kencang yang buat kapal Anda tergeser. Tapi minimal Anda memiliki kemampuan untuk kembali lagi, karena itu kapal yang harus digunakan. Janganlah kapal yang kecil, janganlah rakit. Pastikan Anda menggunakan kapal yang juga kuat untuk mencapai ketujuan Anda. Analisalah di mana kita saat ini, kemana kita akan melangkah, bagaimana situasi saat ini, dan bagaimana cara kita mencapai objektif kita. Mari kita bahas lebih lanjut tentang analisa ini. Metodologinya adalah dari visi misi kita mendapatkan tujuan. Kemudian dalam tujuan itu kita menganalisa. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Kita sudah belajar tentang bisnis model canvas, di mana bisnis model canvas adalah analisa internal. Pada video ini kita akan belajar tentang external analysis. Di antaranya ada poster 5 force analysis. Dan kita akan bahas memformulasikannya menjadi SWOT analysis strategi diamond. Baru setelah itu nanti Anda bisa mengevaluasi apakah bisnis plan Anda sudah cukup layak. Pertama, menentukan peta bisnis. Misalkan target bisnis 5 tahun ke depan. Ya, pada gambar ini di API bisnis ada bayar listrik 100 musola. 100 musola itu bayar listriknya 1 juta. Maka per bulannya 100 juta. Sehingga untuk bisa membayar 100 juta per bulan itu harus punya profit, ya, di mana API bisnis tadi punya 20% dari profit. Maka dari 100 juta tadi dibagi 20% sama dengan 500 juta per bulan. Omsetnya, asumsi profit sepertiga dari omset. Maka 500 juta dikali 1 per 3. Maka omsetnya adalah 1,5 miliar per bulan. Asumsi biaya adalah 2 per 3 dari omset, yaitu 1 miliar per bulan. Cabang dan kru, jumlah cabang ada 100, jumlah sahabat surga ada 220. Definisi bisnisnya untuk mencapai API bisnis di atas, bisnis yang harus saya bangun adalah bisnis ketoprak spesial dengan brand Raja Ketoprak.
memiliki varian topping, gerobak, dan pelayanan yang unik dan akan di-franchise-kan. Peta bisnisnya saya akan fokus membesarkan bisnis ini dengan 3 langkah besar. Bangun 3 cabang sebagai pilot project, bangun sistem yang siap diduplikasi dengan baik, dan bangun cabang dan franchise total 100 outlet. Jadi, dari peta ini, si pebisnis ingin bikin ketoprak spesial dengan brand Raja Ketoprak ya, di lokasi dekat musola. Ya, 100 musola yang akan dia tunjuk, tapi dia akan mulai dengan 3 cabang dulu sebagai pilot project. Dari sini, sebelum mencapai dalam 5 tahun ke depan, ini tidak akan segini angkanya. Angka ini adalah target bisnis 5 tahun ke depan. Karena dia start dari 3 cabang, maka nanti perhitungan ini akan dibikin untuk 3 titik terlebih dahulu. 3 cabang dengan jumlah sahabat surga berarti 2 atau 3 orang. Semoga peta bisnis ini mudah dimengerti oleh semuanya. Kita lanjut. The strategic sweet spot. Ya, apakah itu sweet spot? Sweet spot ini adalah pertemuan irisan antara apa yang dibutuhkan oleh customer dan apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Di mana tidak beririsan oleh hal-hal yang ditawarkan oleh kompetitor. Jadi murni hanya bisa dinikmati oleh perusahaan kita. Ini adalah sweet spot. Oke, kita sudah bahas di internal analysis, business model canvas, dan capability dan kompetensi. Internal analysis pertama adalah resource, organizational capability, core kompetensi, distinctive kompetensi, dan competitive advantage. Organizational change capability will be a competitive advantage. Business model canvas adalah strategic tools to visualize business model that easy and enable to plan the business strategy. BMC able to analyze and improve the new developed business and or the ongoing business. Video mengenai business model canvas akan kita sajikan pada video yang berbeda nantinya. Ini adalah contoh business model canvas dari Starbucks. Ini akan kita jelaskan di video berikutnya. Sekarang kita bahas lebih jauh tentang external analysis. Yang pertama adalah the 5 force model. Yang pertama, kita lihat dari atas. Risk of entry by potential competitor. Risiko masuknya potensial kompetitor ke bisnis kita. Kemudian kita ke kiri. Bargaining power of supplier. Bargaining power dari supplier pada kita. Apakah powernya supplier lebih kuat atau power kita yang lebih kuat. Kemudian trade of substitute product. Apakah ada produk substitute yang bisa saja mengancam bisnis kita. Di sebelah kanan ada bargaining power of buyers. Ya, bargaining power dari pembeli atau customer. Dan di tengah-tengah internal sendiri ada rivalry among established firm. Ada persaingan di dalam industri atau organisasi itu sendiri. Five force porter model of industry competition. Ya, pada industri, berapa banyak kompetitor, kemudian perkembangan dari industri tersebut, kemudian asset intensity, kemudian seberapa besar diferensiasi, kemudian entry and access barrier, dan degree of globalization. Ya, itu kita bahas tentang industri yang kita masuknya dari beberapa poin tersebut. Kemudian ada potential entrant. Ya, economic of scale, absolute cost advantage, brand identity, access to distribution, switching cost, dan government policy. Ini akan menjadi potensial entrant untuk bisnis kita.
Dari sisi buyers, ada buyer concentration, number of buyer, switching cost, substitute product, threat of backward integration. Dari sisi substitutes, functional similarity, price performance trend, dan product identity. Dan terakhir dari sisi supplier, supplier concentration, number of supplier, switching cost, substitute raw material, threat of forward integration. 5 Whys Porter Model of Industry Competition ini meminta kita untuk menganalisa faktor-faktor eksternal, mulai dari industrinya itu sendiri, persaingannya di sana, kemudian dari kebijakan-kebijakan pemerintah, kemudian dari pembelinya sendiri, apakah mereka akan switching, kemudian produk-produk yang mirip sama produk kita, dan kemudian apakah supplier juga akan switching juga kalau kita misalkan ingin jangka panjang kerjasama dengan dia, dan sebagainya. Sekarang kita masuk pada formulasi strategi. Satu adalah SWOT, yang kedua adalah strategi diamond. Analisa SWOT adalah strategic planning tools yang digunakan untuk menganalisis posisi organisasi dibandingkan dengan kompetitor dan untuk membangun strategi bisnis. Sebagai sebuah framework, SWOT dibuat dari informasi analisis internal dan eksternal yang telah kita lakukan. SWOT menganalisis strength, weakness, opportunity, dan threat, menemukan masalah yang bisa kita optimalkan opportunity-nya, dan sebagai early warning system dari threat yang ada. Berikut adalah bagian dari SWOT analysis. Di sebelah kiri atas adalah kuadran strength, di sebelah kanan atas adalah weakness. Kemudian sebelah kiri bawah adalah opportunity, dan sebelah kanan bawah adalah threat. Di sisi kiri sifatnya positif, sebelah kanan sifatnya negatif, di sisi atas sifatnya internal dari perusahaan, dan di sisi bawah adalah faktor eksternal yang tidak bisa dikontrol oleh perusahaan. Contoh SWOT dari Starbucks. Dari sisi strength, number one brand in coffee house segment, strong brand image, dan largest coffee house chain in the world. Weakness-nya adalah competitor price is the major influence over firm profit. Harga produk dan publisitas yang negatif seperti boycott produk. Opportunity-nya adalah untuk extend supplier network, increase product offering, dan expansion of retail operation. Threat-nya adalah rising coffee bean and dairy product, increased competition from local cafe, supply disruption, dan produk boycott. Strategi Diamond, Donald Hambrick dan James Fredrickson tahun 2001. Strategi Diamond adalah kumpulan formulasi strategi bisnis yang divisualisasikan dalam 5 elemen penting dari sebuah strategi bisnis. Ada 5 pertanyaan utama. Where will we be active? Arenanya di mana? How will we get there? Kendaraan apa yang kita gunakan ke sana? How will we win in the marketplace? Dengan diferensiasi. What will be our speed and sequence of move? Adalah stagingnya. How will we make our return? Economic logic. Jadi dalam strategi Diamond Model ada 5. Di tengahnya adalah economic logic, di atas adalah arena, di sebelah kanan adalah kendaraannya, di sebelah bawah diferensiator, dan sebelah kirinya staging. Contoh, pada produk IKEA, arenanya market stylish home furniture untuk keluarga muda dengan harga yang relatif murah jika dibandingkan dengan kualitas yang cukup baik. Arenanya adalah di global market. Kemudian mereka melakukan outsourcing untuk menghemat cost. Vehicle-nya, IKEA mengembangkan partnership dan joint venture untuk ekspansi globalnya. Contoh lain, KFC menjalankan strategi franchising untuk beroperasi di global market. Unilever mengakuisisi kecap Bango sebagai vehicle untuk memasuki market kecap dan mengakuisisi Sariwangi untuk market
Differentiation. Starbucks contohnya, dia mengakomodasi pesanan customer yang custom, image sebagai lifestyle yang ada experience ketika pembelian, value food for its price, dan premium coffee. Staging, membuat beachhead. Untuk ekspansi globalnya, IKEA melakukan dengan hati-hati, membuka satu toko sebelum ekspansi ke toko lainnya di sebuah negara. Jadi, setiap negara dia akan masuk, tapi setiap negara dia akan taruh satu toko dulu. Tidak buru-buru untuk ekspansi. Economic logic. Contohnya, McD menggunakan strategi efisien dari sisi cost. Biaya yang dikeluarkan harus paling murah dari kompetitornya, sehingga mampu mendeliver produk yang relatif murah dibandingkan dengan saingannya. Apple selalu fokus untuk mengembangkan produk dengan performa dan experience terbaik. Apple Economic Logic, Improved Perception, Greater Loyalty, Larger Margin. Jadi strateginya Apple dibandingkan dengan brand yang lain. Contohnya pada gambar berikut ini. Market share versus profit tahun 2016. Di sebelah kiri adalah market share, di sebelah kanan adalah profitnya. Dalam pasar smartphone secara global, Apple hanya menguasai 14,5% dari market. Samsung menguasai 20,8%. Sisanya adalah brand lain sebesar 64,7%. Namun dari sisi profit, Apple adalah yang paling tinggi, mendapatkan 79% profit. Samsung hanya 14,6% dan others cuma 6,4%. Apa yang bisa Anda pelajari dari contoh ini? Tuh, strategi. Pada IKEA, strategi diamondnya adalah seperti ini. Arenanya adalah secara global dan anak-anak muda. Vehicle-nya adalah semua toko mereka miliki sendiri. Proses diferensiatornya adalah harganya murah, kualitas yang bagus, in-house design, dan install fulfillment. Stagingnya adalah create beachhead, expand later. Economic logicnya menggunakan economic of scale, replication efficiency. Obstacles cannot stop you, problem cannot stop you, most of all other people cannot stop you. The only one who stop you is yourself. Ini adalah kata-kata mutiara buat Anda para entrepreneur yang memiliki jiwa yang sangat kuat untuk berkompetisi. Baik, kita sudah sampai di ujung presentasi. Saya kembalikan ke halaman pertama. Jadi, apakah materi kali ini bermanfaat? Bila bermanfaat dan Anda bukan video ini menarik, materinya menarik, silakan like dan komen serta subscribe. Kasih masukan untuk channel-channel untuk video-video berikutnya yang akan kami tampilkan pada channel ini. Demikian channel ini, video kali ini. Semoga bermanfaat. Bagi untuk kamu. Masa depan milik kita, tetap semangat kawan. Di sini kita bersuara, ACC Show begun.